perkara yang diajukan oleh pengacara Ferdinand, ada satu kekurangan yang paling vital, yaitu proses asesmen, di mana asesmen ini tidak dilakukan secara komprehensif. Asesmen ini hanya dilakukan menurut analisa tim penyidik aja dari analisa hukum, tidak dilakukan analisa asesmen dari pihak medis maupun tim asesmen terpadu dari profesional. Jadi tadi saya kasih pendapat bahwa asesmen ini adalah proses yang penting untuk menentukan penyalahguna ini di kategori mana, gitu. Dan ini belum dilakukan. Itu yang tadi saya jelaskan dengan majelis hakim dan jaksa. Terima kasih. Pak, pertanyaan dari ini Pak, pihak majelis hakim. Yang bertanya tadi pihak mana ya Pak? Yang bertanya pihak pihak pengacara dan jaksa. Apa aja tadi? Nah, jaksa tadi berbicara apakah asesmen ini adalah wajib dilakukan. Kalau saya rasa namanya sesuatu analisa, ya kan, hukumnya adalah wajib. Jangan sampai nanti pada akhirnya kita melabelin seseorang yang semestinya dia tidak, kita katakan seperti itu. Makanya saya bilang dengan Pak Jaksa, saya mohon bahwa ini asesmen ini untuk dilakukan. Itu pakarnya bidang apa Pak? Tadi Pak Bupati. Saya di bidang pendampingan hukum sama perawatan rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkotika. Oke, sudah pengalaman ya. Ya. Dari lembaganya? Saya dari Yayasan Wahana Cita Indonesia. Saya dari 2004 saya di bidang penanganan penyalahgunaan narkotika. Menurut pengalaman Abang itu menghadapi kasus-kasus begini, apa sudah pernah Bang? Yang dialami seperti terdakwa ini? Kalau saya selama ini memang dipanggil oleh beberapa aparat hukum untuk melakukan assessment terkait penyalahguna, ya kan, untuk memberikan masukan untuk jaksa dan pihak hakim dalam pengambilan keputusan. Kalau untuk menghadapi kasus yang seperti ini, baru kali ini saya, yang sebesar ini ya. Siap Bang. Persidangan adalah klien kami ini yang mana menurut kami merupakan suatu proses pembuktian yang tidak baik. Pertama, klien kami seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu menerima resi yang mana diantarkan oleh seorang petugas polisi yang sedang menyamar. Disuruh mengambil disuruh mengambil barang berdasarkan resi tersebut ke kantor pos Fatmawati, yang mana ternyata barang tersebut isinya narkoba. Ya, klien kami bersikeras ya, berdasarkan apa yang dia sampaikan kepada kami dan juga dari kesaksian-kesaksian yang sebelumnya, ya, dan di BAP jelas itu ada penyidik menyatakan memang dia datang sebagai petugas pos dan meninggalkan resi untuk diambil. Di BAP itu ada. Lalu ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa itu memang datang dan resi ditinggalkan, disuruh ambil. Klien kami menyatakan kepada supirnya, ini resi apa? Tolong cek. Yang mana tiba-tiba di sana sudah ada petugas-petugas polisi. Ya. Supirnya ditangkap, dia pun ditangkap. Nah, itu rangkaiannya. Itu pertama cerita pokok. Lalu klien kami ini seharusnya dia menerima assessment walaupun dinyatakan barang buktinya banyak atau apa, ya, melebihi aturan. Tidak seperti itu juga. Dia terbukti, jaksa menyatakan bahwa hasil cek laboratoriumnya dia itu negatif dari narkoba. Oleh sebab itu, menurut keterangan ahli, karena dia negatif dan tuduhan kepada dia pengedar dengan barang bukti yang besar, yang mana juga prosesnya itu juga sedang kita eksaminasi, proses pembuktiannya, dia justru perlu assessment, menentukan. Dan ahli juga menyatakan kalau pengedar itu dia setiap hari mengedarkan barang, seperti jaksa bilang ada timbangan ditemukan, ya, digunakan untuk menimbang barang, itu sudah pasti ada kandungan narkoba yang menempel di badannya. Apalagi dinyatakan bahwa ini kegiatan berulang, jadi kerjaan dia setiap hari. Padahal klien kami ini seorang direktur dari perusahaan yang bonafit. Dia pengguna tidak, apalagi pengedar. Ahli tadi menegaskan bahwa asesmen penting dalam pembuktian, tidak hanya tes urin. Itu juga bisa menambah objektivitas dari majelis hakim. Majelis hakim
bisa melihat apakah orang ini benar melakukan kesalahan berdasarkan hasil assessment. Assessment itu juga dengan cara-cara tertentu yang dijelaskan oleh ahli itu menyatakan bahwa kita bisa mengetahui dia punya tendensi tidak, atau dia benar pengedar tidak, atau dia hanya sebagai pecandu. Jaksa, penyidik tidak sama sekali memberikan kesempatan itu kepada klien kami. Tidak memberikan kesempatan untuk dilaksanakan assessment. Padahal klien kami sudah memohon untuk itu. Itu adalah haknya dia. Tapi tidak pernah diberikan. Itu permasalahannya sekarang. Rangkaian cerita ini sudah tidak masuk akal menurut kami kuasa hukum dari klien. Begitu yang bisa saya sampaikan.